Ya, Shalom Ibu Bapak dan kekasih Tuhan yang saya kasih dalam Kristus. Ya, kondisi kita hari-hari ini masih sangat dipengaruhi dengan pandemi Corona yang sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Tetapi kita tidak sedang berharap masalah berakhir atau tidak berakhir. Tetapi kita mau belajar dari firman Tuhan di tengah-tengah segala keadaan ini, sebenarnya apa sih yang salah satu hal yang Tuhan inginkan? Nah, salah satu hal yang Tuhan inginkan adalah di tengah-tengah segala keadaan, orang-orang percaya itu makin dewasa. Itu sebabnya topik yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini adalah tanda-tanda kedewasaan di tengah pandemi Corona. Izinkan saya membaca dari surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Ayat ini berhubungan dengan orang-orang percaya pada waktu sekitarnya diberikan orang-orang yang memiliki kapasitas-kapasitas, memiliki karunia, memiliki jabatan-jabatan. Tujuannya untuk apa? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi salah satu hal yang Tuhan izinkan segala sesuatu boleh terjadi di sekitar kita adalah di antaranya orang-orang percaya itu mencapai kedewasaan penuh. Di tengah-tengah segala keadaan yang kita hadapi saat ini, salah satu yang Tuhan tunggu dari kita semua adalah apakah dengan peristiwa ini, dengan pandemi virus corona ini membuat kita makin dewasa dalam Tuhan atau tidak? Itu pertanyaannya. Ya, sebab dalam segala keadaan bagi Tuhan tidak pernah kewalahan memberkati kita. Memang betul bahwa ada di antara kita krisis terjadi dalam usaha kita, tapi beberapa di antara kita juga terpelihara dengan baik. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar sama-sama lewat firman Tuhan ini, apa sih Pak tanda-tanda bahwa kita itu makin dewasa di dalam Tuhan. Yang pertama, salah satu tanda yang pertama adalah sudah bisa mengerti panggilan dan tanggung jawab. Dalam Keluaran pasal 2 ayat yang ke-11 dikatakan begini, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya. Musa, itu sejak dari awal, itu Tuhan titipkan di Mesir untuk tujuan-tujuan mulia di kemudian hari. Dan sama Musa masih kecil, Musa belum bisa mengerti rancangan Tuhan itu. Tapi setelah Musa menjadi dewasa, maka Musa mulai menyadari bahwa dia Tuhan tempatkan di Mesir bukan untuk menjadi pangeran di Mesir semata-mata, tetapi untuk menjalankan visi dan misi Tuhan terhadap umatnya. Nah, setelah Musa dewasa, maka Musa ketika telah dewasa telah keluar mendapatkan saudara, mengerti bahwa salah satu panggilan hidupnya adalah dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsanya dari tangan Mesir. Sekali lagi, salah satu tanda orang itu dewasa adalah mengerti panggilannya. Ya, dalam keadaan seperti ini pelayanan kita akan jalan terus. Tanggung jawab kita akan jalan terus, kita tidak terpengaruh. Itu indikasi bahwa kita ini dewasa di dalam Tuhan. Yang kedua, apa tanda dewasa di dalam Tuhan? Yaitu sudah bisa hidup di dalam iman. Ya, dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24 begini. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ibu bapak bisa bayangkan begini. Ada seseorang lahir dari keluarga yang sederhana, lalu diangkat menjadi anak angkat oleh salah satu keluarga putri Firaun. Tapi karena faktor iman timbul dari pendengaran akan firman, lalu dia menolak untuk disebut putri Firaun. Artinya gini, dia siap untuk melepaskan seluruh atribut yang melekat di dalam pundaknya. Nah, dari mana dia siap seperti ini? Karena iman. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa Musa setelah dewasa di dalam iman, maka dia bisa hidup di dalam iman sehingga dia tahu resikonya. Tidak perlu mendapatkan atribut sebagai anak dari putri Firaun, sebab dia akan menyandang gelar yang baru adalah sebagai hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Itu bukti bahwa dia betul-betul dewasa. Jadi tanda kedewasaan yang kedua adalah sudah bisa hidup di dalam iman. Kanak-kanak tidak bisa hidup di dalam iman, selalu bergantung sama pihak kedua, pihak ketiga. Tanda kedewasaan iman yang ketiga adalah sudah bisa mengajar.
Dalam surat Ibrani pasal 5 ayat yang ke-12 dikatakan ini, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, kamu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu diajarkan asas-asas dari penyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi salah satu tanda kedewasaan yang ketiga adalah sudah bisa mengajar. Artinya apa? Di tengah-tengah pandemi corona ini, kita belajar apa? Setelah kita belajar sesuatu dari Tuhan, dari peristiwa, apa yang kita bisa ajarkan orang lain? Apa yang kita bisa ajarkan kepada anak-anak? Apa yang kita bisa ajarkan kepada sesama? Jadi bukan keluh kesah, bukan sungut-sungut. Tapi ini adalah masa di mana kita sedang belajar di tengah-tengah segala ada yang sedang terjadi. Jadi semua kesempatan adalah proses di mana kita belajar. Tidak pernah kita berhenti untuk belajar. Jadi kita tidak perlu menyesali dengan seluruh yang terjadi ini. Memang terjadi krisis, tetapi jangan takut sebab di balik semuanya ini Tuhan akan memulihkan kita. Tanda yang keempat, apa tanda orang itu dewasa? Yaitu sudah bisa diajak berbicara hal-hal yang rohani. Dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat yang pertama, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Salah satu tanda kedewasaan yang keempat ini adalah orang itu sudah bisa diajak bicara aspek-aspek spiritual. Jadi tidak semata-mata bicara tentang logika, tentang hal-hal yang mendasar-mendasar, tetapi sampai hal spiritual pun tahu. Jadi mari kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan mengerti bahwa di balik semua yang sedang Tuhan izinkan ini, Tuhan punya tujuan-tujuan khusus. Orang-orang percaya mesti tampil beda di tengah-tengah segala keadaan dan kita harus menjadi berkat untuk segala keadaan ini. Yang terakhir yang kita mau belajar bersama tentang tanda-tanda kedewasaan adalah sudah bisa mengkonsumsi makanan keras. Itu tanda kedewasaan terakhir. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi kalau hari-hari ini kita bisa berbicara makanan yang keras, kita bisa mengkonsumsi makanan keras, kita bisa ditegur lembut, kita bisa ditegur keras, itu menunjukkan bahwa kita ini sudah menunjukkan dewasa. Kadang-kadang di tengah-tengah pelayanan banyak orang kanak-kanak, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit sakit hati. Nah itu menunjukkan indikasi bahwa ini kanak-kanak. Nah hari ini mari kita tampil sebagai orang-orang dewasa. Makanan-makanan keras sudah bisa untuk kita konsumsi. Ya, sekali lagi, salah satu tujuan Tuhan di balik segala peristiwa yang Tuhan izinkan adalah mengendaki anak-anaknya makin dewasa. Mari Bapak Ibu perhatikan. Coba ingat-ingat bagaimana pertumbuhan anak-anak kita dulu. Begitu anak kita lahir, kemudian bertumbuh, mulai berjalan, mulai belajar lari, dan itu menunjukkan bahwa anak kita bertumbuh. Coba bayangkan gini, jika anak kita usia 5 tahun belum jalan, usia 6 tahun belum bisa bicara, ini menunjukkan tidak terjadi pertumbuhan. Jadi sebagai anak jasmani kita, dari lahir terus bertumbuh sampai dewasa, demikian juga kita. Sejak kita lahir baru, kita mesti mengalami kedewasaan. Bahkan kedewasaan penuh di dalam Kristus. Nah orang dewasa itu salah satu yang kita sudah pelajari pagi ini tadi adalah orang yang sudah dewasa itu adalah orang yang sudah bisa mengerti panggilan Tuhan, yang sudah bisa hidup di dalam iman, yang sudah bisa mengajar, sudah berbicara hal-hal rohani, dan yang sudah bisa mengkonsumsi makanan-makanan keras. Kiranya lewat kesempatan hari ini, kita semua didewasakan dengan segala keadaan ini. Krisis tidak membuat kita kecut, tetapi makin dewasa di dalam Tuhan. Kiranya jemaat PPL yang ada di Bandung, yang ada di Cirebon, semua Bapak Ibu dan adik-adik semua Anda diberkati oleh Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.